Ya, jadi saya nggak suka kalau ada yang suka begitu, ya. Jadi bagaimanapun kita ikut bertanggung jawab, kita mau bantu ibu sama putra putri ibu, ya, supaya nanti, ya. Pemirsa, bersama Berita Seleb, kami hadirkan berita terkini, terpercaya, dan teraktual. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan juga share. Lastri dan Lendri, dua bocah kembar yang jadi korban perundungan, bully, mendapatkan hadiah dari calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Bocah yang masuk di bangku SD itu mendapat rumah dan lahan ternak dari Prabowo. Diketahui, Lastri dan Lendri ditemani oleh ibunya, Rustini bertemu dengan Prabowo di kediaman dinas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Jumat malam, 8 Maret 2024. Jadi saya dengar kesulitan ibu, putra ibu diganggu, jadi saya tidak suka ada yang suka begitu. Kita mau bertanggung jawab putra-putri ibu, ujar Prabowo. Prabowo kemudian memberi pesan pada Lastri dan Lendri agar tidak bersedih atas perundungan yang telah terjadi. Saya minta Lendri sama Lastri wajahnya harus gembira. Jangan bersedih gitu dong, kata Prabowo. Kamu kenal saya? Tanya Prabowo pada mereka. Pak Prabowo ini siapa? Tanya Prabowo. Presiden, kata Lastri dan Lendri. Belum, sekarang ini Menteri Pertahanan, jawab Prabowo seraya tertawa bersama di ruang tamu. Prabowo pada kesempatan itu juga turut memberikan bantuan perekonomian untuk keluarga Rustini dan anak-anaknya. Prabowo kemudian memerintahkan sekretaris pribadinya, Rajiv Sutirto, mencarikan lahan bangunan guna mendirikan rumah layak huni yang di belakangnya terdapat pekarangan untuk ternak bebek dan itik. Ibu yang tabah. Lendri harus tabah. Berani? Gak usah takut lagi dan ibumu gak usah lagi khawatir. Kita akan membantu membina ibu. Jadi, apakah buka warung? Kalau bisa ada peternakan itik di belakangnya atau bebek, kata Prabowo. Rustini pun merasa terharu dan mengucapkan rasa terima kasih kepada Prabowo. Terima kasih ya Pak, sudah dibantu, tutur Ibu Rustini. Pindah ke berita selanjutnya, tapi sebelum lanjut jangan lupa klik tombol like. Serba-serbi gaya busana Nagita Slavina selama liburan di Jepang seolah tak pernah gagal menarik perhatian. Ada saja barang Nagita Slavina yang berhasil menuai atensi netizen di media sosial. Kali ini netizen dibuat ramai dengan baju yang dikenakan oleh Nagita Slavina saat berkunjung ke Universal Studios Jepang bersama rombongan. Beberapa netizen bingung ketika melihat model baju Nagita Slavina. Wah, kenapa ya? Dilihat dari berbagai unggahan di media sosial, Nagita Slavina tampil cantik dalam balutan busana warna cerah ketika menikmati waktu di Universal Studios Jepang. Istri Raffi Ahmad itu juga memakai bando lucu khas Disney. Busana Nagita Slavina kemudian diulas oleh akun Instagram fanpage _Nagita Slavina. Dari penelusuran akun tersebut, diketahui bahwa baju luaran yang dipakai Nagita Slavina berasal dari label mode Jepang, Sachaei. Baju model coat dengan penutup kepala itu dijual oleh Sachaei dengan nama Melton Layeret Hooded Coat. Tentu saja coat ini terdiri dari bahan-bahan yang dibuat berlapis khas koleksi Sachaei. Untuk urusan harga, baju Nagita Slavina yang satu ini lagi-lagi jauh dari kata murah. Pasalnya koleksi tersebut dijual dengan harga Rp30,4 juta di situs Mode Sense. Cukup mahal, bukan? Netizen kemudian heboh menanggapi baju Nagita Slavina yang harganya kembali menyentuh angka puluhan juta rupiah. Berbagai komentar diberikan netizen soal busana ibu dua anak itu. Diselimuti kekayaan tidak bakal kedinginan, walaupun buka-bukaan di tengah salju, kata salah satu netizen. Bajunya baru dipakai lagi, sahut yang lain, bajunya bisa ngisi bahan bangunan rumahku, tulis netizen. Di sisi lain, ada juga netizen yang fokus menyoroti model baju Nagita Slavina. Ada netizen yang mengaku bingung melihat konsep baju unik Nagita karena terlihat bertumpuk.
Iki klambi model opio tembak Ji. Aku bingung nyawang ket ngendi. Ini baju model apa Mbak Gi? Aku bingung ngeliatnya, celetuk salah satu netizen. Konsep tumpuk-tumpuknya gimana itu si Sacai? Tandas yang lain. Selain coat Sacai ini, Nagita Slavina juga mengenakan baju lain yang juga mahal ketika liburan di Jepang. Di antaranya jaket Sandro seharga 9,3 juta rupiah dan jaket Moncler seharga 33,4 juta rupiah. Berita selanjutnya, tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like dan komen. Mari kita lanjut. Keluarga Nagita Slavina tengah berlibur di Jepang pasca mengantar Raffi Ahmad untuk Tokyo Marathon 2024. Di tengah-tengah liburan itu keluarga ini melakukan banyak aktivitas, salah satunya mereka pergi ke wilayah di Jepang yang masih musim dingin untuk bermain ski. Terlihat Raffi Ahmad, Rafathar dan Rayanza menikmati salju di pegunungan Jepang yang indah tersebut. Ada satu hal unik yang terjadi, meski Rafathar baru pertama kali ski sendiri, ia sudah berani. Kelihayan dan keberanian Rafathar itu langsung mendapat pujian dari Raffi Ahmad. Sebelum bermain ski, Rafathar sempat mencoba beberapa kali untuk meluncur. Namun, karena baru pertama kali ia menemui banyak kendala. Anak sulung Raffi Ahmad ini terlihat terus terjatuh. Melihat Rafathar kesulitan, Raffi pun menghampiri anaknya. Papa dua anak tersebut merekam video dan menyebut Rafathar harus terus berlatih agar kemampuan skinya terus terasah. Rafathar baru belajar masih jatuh-jatuh terus. Kamu harus belajar dari ahlinya. I am the master. Ungkap Raffi Ahmad dalam vlog Naya. Meski Rafathar terus terjatuh di awal, ia terlihat tidak menyerah. Anak artis kelahiran 15 Agustus 2015 itu tetap mencoba lagi dan lagi. Sebelum akhirnya dipanggil rombongan akan pergi ke atas bukit untuk meluncur, ia pun diberi pelatihan singkat. Rafathar memerhatikan setiap langkah yang dicontohkan oleh pelatih di sana. Meski tidak berbicara, semangat Rafathar ingin membuktikan kepada sang papa kalau ia bisa dan akan berhasil meluncur tanpa terjatuh lagi. Momen yang dinanti pun akhirnya tiba. Rombongan keluarga Raffi Ahmad pergi untuk meluncur ski dari atas bukit. Rafathar yang sudah percaya diri menaiki kereta gantung dengan berani sendirian. Terlihat Raffi merekam momen Rafathar itu. Ia pun lalu menyusul anaknya di belakang bersama Fadil Jaidi. Selama menaiki kereta gantung, Raffi menyebut kalau Rafathar sekarang sudah mulai besar dan mau melakukan semuanya serba sendirian. Terima kasih sudah berkunjung dan menonton channel ini. Sampai jumpa kembali.